Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Boleh tepuk tangan lagi. Buat pemirsa di rumah, kami selalu mengingatkan hampir setiap hari. Hati-hati dengan pihak atau akun yang mengatasnamakan Siraman Kolbu. Karena sudah banyak yang menjadi korban penipuan tersebut. Ya, hati-hati sekali. Informasi valid penerimaan narasumber hanya melalui Instagram kami di @officialmnctv atau melalui WhatsApp di 0816 17453977. Pendaftaran memang ada yang melalui WhatsApp, namun jika belum ditelepon dari pihak MNC TV, bersabar, jangan datang langsung ke sini. Karena kemarin ada yang datang langsung dari Kalimantan, katanya merasa dihubungi oleh MNC TV, Ustadz, ditunjukin SMS-nya. Anda terpilih, diundang, gini-gini, gitu, datang dari Kalimantan ke sini, padahal kita nggak mengundang. Kan kasihan, perlu waktu, perlu ongkos, perlu tenaga dan lain-lain. Kasihan ya, dan kami ingatkan bahwa pendaftaran dan penerimaan narasumber ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Di Instagram saya juga ada yang mengatasnamakan Ustadz Danu. Apa kabar gitu-gitu. Hei, ini palsu, namanya Ustadz Danu. Fotonya Ustadz Danu, ada foto kita lagi di dalamnya. Jadi Ustadz Danu juga tidak mempunyai akun Instagram. Sosial media lain juga tidak ada. Ya, jadi Facebook, Twitter, Friendster, Merpati Pos. Enggak. Apalagi itu ya. Pokoknya Ustadz tidak ada ya. Hati-hati. Mengatasnamakan Ustadz Danu, mengatasnamakan Siraman Kolbu. Itu kalau mengundang terus minta uang itu bohong. Itu penipuan. Oke. Ada mau sampaikan lagi nggak Ustadz sebelum kita undang tamu kita hari ini? Mengenai pemaaf ini. Iya. Melanjutkan yang tadi ya Bu. Karena yang harus kita ketahui adalah sesuatu yang ada di hadapan kita itu sebenarnya ujian untuk kita. Jadi ujian itu jangan dihadapi dengan marah. Ujian itu sebenarnya dipergunakan atau diperuntukkan untuk meningkatkan keimanan kita kalau kita lulus. Ya, kalau kita lulus. Tetapi kalau ujian itu kita hadapi dengan emosi, insya Allah itu nggak lulus. Berarti besok akan menghadapi ujian seperti itu lagi. Jadi, karena dia belum lulus. Karena ini belum lulus. Jadi remedial. Iya, sama remedi. Jadi itu harus kita ketahui. Semua yang ada di hadapan kita itu ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Allah bertanya kepada kita. Penguji kita itu ya yang ada di sekitar kita. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang ada di sekitar kita ini ujian. Ada orang, ada binatang, ada istri, ada suami, ada harta kita, itu ujian kita. Jadi hadapi dengan tanpa emosi. Kalau yang ujiannya harta atau rizki, hadapi dengan tanpa sombong. Nah, biasanya kalau dapat rezeki lebih biasanya terus pamer. Ya. Jangan seperti itu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Yang agak lebih berat bagi kita, ya bukan kita ding, bagi yang lainnya adalah wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan dosa-dosa mereka kepada Allah. Nah, ini agak sulit. Ibu coba lagi marah sama suaminya. Emang pernah jengkel terus doa habis jengkel itu kan waktu sholat ada, habis sholat doa coba, pernah nggak doa, ya Allah jika aku dimarahin suamiku terus begini, ampuni dosa suamiku ya Allah, berikanlah suamiku hidayahmu ya Allah, selamatkan dia dunia dan akhirat ya Allah, aku ingin suamiku menjadi suami yang soleh, kan gitu ya. Kalau lagi jengkel bisa nggak doa seperti itu Ibu? Boro-boro. Masih kesel mah, biarin aja deh Ustadz. Malam tahu rasa. Malam harinya aja tidur itu punggungan. Iya, kayak gitu. Iya ya. Ya, jadi jangan seperti itu. Ya, kalau itu kita kerjakan, berapa jam kita itu tidak memaafkan, berapa jam itu sendiri kita salah, kita dosa. Allah itu sudah menyuruh fa'fu anhum. Jelas. Maafkan mereka, itu sudah perintah dari Allah Ta'ala. Kenyataannya enggak, kita masih punggungan.
Berarti kalau kita melanggar perintah Allah tidak mau memaafkan, namanya kita Oh, dosa. silahkan rasakan dosa itu. Pertanggungjawabannya nanti. Jawabannya di neraka. Saya insya Allah nggak mau. Iya. Nggak enak. Kalau kita selalu mengingatkan sekarang ya. Jangan ya Bu ya. Mulai hari ini belajar memaafkan. Kalau Allah perintah maafkan berarti kita harus menjalankan. Kalau nggak mau ya sudah. Mudah-mudahan Ibu di sini pemaaf semua ya. Amin, insya Allah. Minta uangnya dong. Kok minta maaf jadi minta uang? Kan dicoba dites. Oh iya. Ustadz, teman kita sudah datang tuh Ustadz. Boleh. Ada Ustadz Asep Nur Hidayat. Ustadz, sini Ustadz. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Asep Nur Hidayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Ustaz Danu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya. Kasih. Boleh tepuk tangan, jangan bengong aja. Biar semangat, silakan duduk. Lagi ngomongin tentang itu, pemaaf. Tadi kita di awal menyampaikan bahwa tampaknya gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan dan dilaksanakan. Padahal kita sudah tahu perintahnya juga seperti itu. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Ustaz Danu. Ya, alhamdulillah hari ini bisa berjumpa. Senang sekali rasanya. Baru pertama kali kita. Baru pertama kali di sini ya. Iya. Di sini. Kang Irfan juga yang ganteng katanya tadi kan. Karena kalau dibilang cantik pasti nggak mau Ibu. Betul. Harus pakai jilbab kuasa. Iya. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan amal baik yang banyak buat kita. Hari ini kita berbicara tentang pemaaf ya. Tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa sifat pemaaf itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ketika kita berbicara tentang pemaaf berarti ada yang disakiti. Betul nggak? Karena nggak mungkin tidak disakiti kemudian jadi pemaaf. Iya. Nah, saya mau tanya dulu. Coba angkat tangannya yang merasa pernah disakiti. Semangat banget. Iya. Ibu nggak ada yang pernah disakiti, Ibu. Tunjuk tangan kalau begitu. Iya. Waduh, yang lainnya nggak pernah disakiti. Ya Baik, Allah. kalau gitu pertanyaan kedua, siapa yang pernah menyakiti? Namanya hidup sosial pasti pernah tersakiti ataupun menyakiti. Menyakiti ya. Sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sesungguhnya kualitas manusia itu bisa dilihat dari sifat pemaaf ini. Ya, jadi kalau melihat seseorang itu baik atau tidak, itu terlihat dari sifat pemaafnya. Makanya saya coba berikan 3 hal, 3 faktor ketika kita menjadi seorang pemaaf itu. Yang pertama, ini akan terlihat kualitas seorang manusia yang baik. Kenapa? Karena dia berpikirnya jernih. Ketika dia memaafkan orang lain kan tidak hilang juga mobilnya. Iya. Betul nggak? Iya. Ketika dia memaafkan orang lain, apakah istrinya kemudian hilang? Enggak juga, masih ada. Enggak juga. Tetapi terkadang kita untuk memaafkan orang itu susah sekali. Maka gengsi seperti itu. Maka dari itu coba biasakan hidup menjadi orang pemaaf karena itu kualitas kita yang pertama. Pemaaf itu. Yang kedua, sifat pemaaf itu adalah sifat para nabi, para rasul, para salafus soleh. Insya Allah. Ya. Kita lihat sejarah tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pemaaf. Ya, satu ketika Rasulullah berjalan, kemudian dilempari batu, kotoran unta diludahi, dikatakan gila, tidak waras. Ya, setiap hari dilakukan itu. Tapi kemudian pada suatu hari, orang yang biasa melempari, meludahi itu ternyata tidak ada. Rasulullah bertanya, kemana orang yang setiap hari melempari itu? Ya, kemudian dapat informasi bahwa ternyata sakit.
Akhirnya dijenguklah oleh Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Dan justru karena kedatangan Rasulullah memaafkan itulah dia masuk Islam. Begitupun yang tukang minta-minta yang tunanetra. Ah, tunanetra yang di kota Madinah Ya, itu itu. kan. Jadi ternyata Ibu Bapak sekalian, orang pemaaf itu bisa membukakan mata hati orang lain yang tadinya tidak baik jadi baik kepada kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu menjadi pemaaf kepada orang lain, insya Allah orang yang benci jadi sayang sama kita. Betul? Bapak Ibu mau dibenci atau mau disayang? Kalau gitu coba maafkan kanan kirinya, salaman, minta maaf. Minta maaf. Maaf, iya maaf tuh. Ayo salam-salaman, ibu kalau ka bengong wae, kalau ka cicing wae, Iya. Ketika Anda memaafkan Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah Anda akan disayang oleh orang-orang di sekitar Anda. Karena ini adalah kebiasaan para nabi, para salafus soleh, pemaaf. Yang ketiga, ini. Yang ketiga, orang pemaaf itu adalah orang yang mengikuti akhlak Allah. Karena salah satu akhlak Allah itu adalah al-afu, maha pemaaf. Kan begitu? Allah saja maha pemaaf. Maha pemaaf. Pencipta kita semuanya. Betul. Masa Kita nggak memaafkan orang lain kan begitu. Ibu dan Bapak sekalian, takhallaku bi akhlakillah. Faman takhallaqa minha dakhalal jannah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, maka barang siapa yang berakhlak dengan akhlak Allah, maka dakhalal jannah. Orang yang pemaaf itu insya Allah masuk surga. Mau masuk surga enggak? Kalau dilempar sekarang mau memaafkan saya enggak? Tergantung dilempar apa dulu. Nah, kalau saya lempar pakai uang 1 miliar mau enggak? Mau. Tapi Sakit receh, juga. receh. Gak apa-apa yang penting 1 miliar. 1 miliar. Jadi insya Allah orang yang hidupnya pemaaf itu insya Allah dijamin masuk surga. Kenapa? Insya Allah dia mengamalkan akhlak Allah. Ya, innallah afun ghafur, bahwa Allah itu adalah maha pemaaf dan juga maha pengampun. Betul. Seperti itu kan? Katanya gini, kalau kita dilempar batu, saya mah pemaaf, saya mah baik, saya lempar dengan bunga. Sama pot-potnya. Duduk. Itu marah Lebih lagi. keras lagi, iya. Dan jangan gengsi untuk meminta maaf. Untuk Misal meminta maaf. suami istri berantem, siapapun yang salah, gengsi-gengsian, gak mau ada minta maaf duluan. Seperti menjadi orang yang kalah ketika meminta maaf. Meminta maaf. Padahal justru itu yang menang sesungguhnya ya. Yang menang itu adalah orang yang memaafkan. Dan juga meminta maaf Meminta duluan. maaf. Dan insya Allah orang yang memaafkan dan meminta maaf hatinya lebih tenang. Ya, insya Allah kalau kita dibenci orang tapi juga memaafkan, maka insya Allah hati kita tenang, damai, tentram. Dan insya Allah orang seperti ini akan jauh dari penyakit. Kenapa? Hatinya bersih. Insya Allah. Dan itu harus dilatih terus. Harus menerus, dilatih. Bismillah. Itu level tertinggi juga soalnya. Salah satu Bismillah level ya, tertinggi. ya. Bismillah seperti itu. Jadi saya selanjutnya mohon maaf Ustadz. Kita mulai saja. Itu maaf ini maaf. Tarik, Mang. Tarik.